Ya, teman-teman, ini bagian keempat ya untuk updatean emiten punya teman-teman. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi saham ya, teman-teman. Mungkin ini pas diupload pas jam buka bursa ya, nggak apa-apa ya. Karena tanggung teman-teman nih, sedikit lagi. Baik teman-teman, terima kasih ya semuanya ya yang sudah memberikan support ya, baik subscribe, like ataupun komen, berita share ya. Juga terima kasih yang telah memberikan super tanggip ya. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan semuanya. Jangan sampai lagi musim pancaroba ini kita tidak menjaga kesehatan, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Jangan terlalu banyak bergadang. Baik teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Ada saham BEX ya. Ini BEX punya teman kita untuk diupdate lagi. Sementara ini masih dalam pembuangan untuk bandar lokal teman-teman ya, untuk BEX ini ya. Tapi pembuangan sih masih dalam tahap wajar ya. Poren juga belum masuk nih untuk saham BEX ini. Kita lihat di nego. Apakah ada transaksi nego? Hanya 2 juta lot. Lumayan 2 juta lot teman-teman ya. Tanggal berapa ya? Kemarin itu ya, tanggal kemarin ya. Untuk transaksi negonya. Jadi per hari ini tanggal 16 di nego minggu ini tidak ada, berarti teman-teman untuk nego itu adanya di rentan antara tanggal 9 ya 12 berarti tanggal 10 tanggal 11 tanggal 10 berarti teman-teman ya, di harga 35 perak, sekarang harganya 30 ya. Nah ini tanda-tanda kenaikan mah teman-teman sudah dipastikan ya bahwa si BEX ini kan mau diakuisisi ya. Dan juga sudah secara harga wajar juga PR ratio-nya masih ada, masih ada untungnya ya. Kalau masih ada untungnya berarti dia menghasilkan lumayan teman-teman, adalah daripada negatif ya. Dia cenderung kalau negatif itu ya tidak menghasilkan apa-apa gitu, hanya menghasilkan hutang, bukan hutang, menghasilkan kerugian aja. Dan sementara ini BEX ini masih teman-teman akumulasinya masih banyak, pembuangan juga masih sedikit, jadi tidak terlalu riskan. Terus ada juga di pasar negonya juga bagus ya. Mungkin itu ya, mungkin salah satu bagian daripada nanti kan mau akuisisi ya. Nah, mungkin bagian daripada itu untuk biasa seperti saham Pren itu kan ketika mau akuisisi di pasar nego itu luar biasa bagus untuk istilahnya pembuangannya sama pemasukannya bagus teman-teman di pasar negonya. Dan di pasar reguler juga ini bagus teman-teman ya untuk BEX ini ya. Tanggal 16 ada CYP, tanggal 18-nya ada YP juga sama 69.000, CC 23.000 ya. Mudah-mudahan si AG sudah masuk nih, ZP juga sudah masuk, kakak juga sudah masuk ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya di tanggal 18, cuman secara keseluruhan gitu, keseluruhan bahwa si bandar lokal masih tetap dia menguasai emiten ini ya. Adapun pembuangan ya wajar lah teman-teman ya. Mereka juga butuh untuk menahankan diri itu. Penahanan diri nanti ngambil lagi gitu, ketika di bawah dia ngambil lagi gitu ya. Oke, untuk BEX cenderung terus diakumulasi dan di pasar nego juga bagus. Lanjut, ada roti. Wih, roti keren teman-teman nih roti. Udah naik up teman dibanting ke bawah ya. Roti itu dalam pembuangan poren teman-teman, perhatikan nih poren ya. Oke, poren luang banget, sangat banyak banget. Ini berarti bandar lokal berusaha untuk ambil, cuman kemarin tidak kuat ya, akhirnya jualan juga ya. Cuma sedikit teman jualan tapi ngambil lebih banyak, artinya kecenderungan sekarang diambil sama bandar lokal ya. Bandar lokal terus ngambil, MA10 juga sudah mulai ke bawah ya. Mudah-mudahan sini tidak akan bisa MA20 nya ya. Kalau tanda-tanda penurunan sini cenderung banyak teman-teman ya. Di sini juga ada gap nih, ini gap yang harus dilewatin sama mereka ya. Mudah-mudahan sih dia tidak tembus gap ini ya. Tapi kalau dia tembus gap teman-teman, itu pertanda bagus, dia mau ngambil dulu di bawah PR nya. Jadi kalau nanti naik ke atas tidak canggung ya, udah naik ke atas turun ke bawah, lebih baik lagi segini aja turun aja ke bawah dikit gitu. Nanti kalau enggak tuntasin dulu PR-nya deh yang satu di 959 gitu kan, mungkin nanti bisa ke atas lebih enak. Secara harga wajar juga masih 1.200, sekarang masih 980, artinya masih cenderung berhaya panggilan. Untuk bandar lokal juga cenderung mengambilnya bagus teman-teman ya. Ada pembuangan sedikit wajar teman-teman. Cuman untuk poren ya kita harus hati-hati, poren terus membuang terus. Artinya ini pembuangan dari poren diambil sama bandar lokal ya. Cenderung bagus teman-teman ya. Kemarin udah mau uptrend ya, sayang banget ya. Tapi bagus teman-teman kalau dia istilahnya turunin ke bawah, artinya dia mau menjemput PR-nya. Ya mudah-mudahan bisa kejemput PR-nya dulu baru dia naik ke atas ya.
Cara pungutan bagus teman-teman untuk roti ini ya, pungutan bandar bandar lokalnya ya. Target ini juga belum ketembus, baru ketembus masih ada wajah, biarin aja. Target yang pertama di 1040-an, terus 1070-an sama 1100. Jadi targetnya ke sini 1100 saja. Kita akan turunin target dari P rasionya. Kalau ke atas ya silahkan aja. Saya targetnya di sini aja kita teman-teman ya. Ini belum ditulis targetnya di sini ya. Target tanggal berapa nih? Target tanggal 19 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya teman-teman ya. Oke, untuk roti bagus ya, cenderung bagus untuk pungutannya. Lanjut ada wafo. Ada wafo. Wafo bagus teman-teman nih. Kandalnya bagus teman-teman, mau menuju ke atas ya. M10 jauh, ada support di 104 nih, bagus teman-teman untuk wafo ya. Untuk untuk secara candle, dan secara bandar juga bagus teman nih. Bandar sudah ngumpulin ya dari tanggal 17 Desember dia ngambil. Ada YP domestik, ada YP, ada teman kita, ada GR, ada CP, ada SQ, ada kakak. YP bagus teman, berarti ini YP bagian daripada bandar teman-teman, walaupun ngambil sedikit, perkembangannya cuma 2000, tapi bagian daripada bandar YP ini ya. Ada CP juga udah masuk, SQ sama kakak juga sudah masuk, teman-teman kita juga sudah pada masuk. Tinggal ini kuat-kuatan aja. Gunakan kalau ada scalping si shadow seperti ini teman-teman, gunakan untuk scalping aja ya. Teman-teman kalau sudah begini scalping aja, jangan sampai teman-teman swing gitu ya. Swing itu sudah di bawah teman-teman, kalau dari atas ya namanya scalping aja lah. Teman-teman ngambil di harga tertinggi. Hati-hati ini area 104-nya untuk penurunannya, karena sini ada gap ya. Bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung dia jualan, tapi sedikit-sedikit ya, barangnya sedikit juga. Sekarang yang lagi menguasain adalah bandar lokal terus ngambil ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai target 133 ya untuk si Wapo ini. Lanjut ada DMMX. Selanjutnya kemana? Selanjutnya di 288 teman-teman ya, teman-teman 228. Nah juga target kenaikannya sudah dilihat jelas di sini ya. Nah biasanya kalau target seperti ini ada pasti ke sini teman. Kalau dia turun biarkan aja. Ini target yang saya targetkan udah kejemput. Wah udah lama DMX kagak dibalas nih ya. Kita hapus dulu deh. Ini juga sama nih, ini kenaikan nih kagak dihapus dulu. Aduh teman-teman, ini ngasih kabar nih. Baru sekarang mau naik kasih kabar. Jadi area-area kenaikan sudah tertembus semua, tinggal satu lagi di angka 287 di target kedua teman-teman. Ini target kedua ya. Dia sempat FCA, perhatikan ini sempat FCA. Artinya kalau FCA sempat dibawa ke atas, bandarnya ada di dalam. Ingat, FCA sebentar, terus dia ini kan hampir FCA sebentar, langsung dia digas ke atas. Nah itu bandarnya masih di dalam teman-teman ya. Nah untuk saat ini ternyata kenaikan ini didorong sama bandarnya ya, tanggal 16 Desember. 16 Desember hari Senin ya. Ada si KI, YB, IP, CP. Wah ini baru besar semua. Untuk ke atas bisa lah teman, target keduanya. Kita kalau udah tembus target kedua baru kita bicara target ketiganya ya. Terus Foreign juga sudah ngambil teman sama nih, tanggal 16 November. Jadi Foreign sama bahan lokal cenderung sama-sama untuk akumulasi. CC lagi teman-teman yang ngambil. CC sambil jualan enggak? CC sambil jualan, dia ngambil 140, jual 82, artinya masih ada barang teman-teman ya. Mudah-mudahan si CC ini bisa memaaf harga sampai. Cuma hati-hati ada si BK nih ya, si BK kadang-kadang emang si BK gitu ya. Mungkin area penurunan bisa sampai ke angka ini teman-teman. Ini ada sini ada gap kecil ya di 229. Mudah-mudahan turunnya sampai situ, dan dari pantulan dari arah sini mudah-mudahan. Cuman tetap juga harus hati-hati, di sini ada gap juga ya, hati-hati di angka 205-nya. Sengaja saya kasih sekarang biar nanti pas ke belakangnya teman-teman nggak bingung lagi untuk menentukan supportnya. Di sini ada support nih di dalamnya ya. 148 juga ada support ya, untuk ada gap ya di sini teman-teman. Oke, nah paling bawahnya ada 118 sama 110. Biarkan seperti ini teman, biarkan seperti ini. Ini lagi uptrend, jangan hiraukan. Kalau lagi uptrend jangan menghiraukan ini teman-teman. Biarkan aja dia naik berdasarkan kenaikannya. Ada barang lokal dan cenderung bagus untuk pengambilannya. Oke. Target 285. Jangan jauh-jauh teman-teman. Kalau udah terlewati baru kita akan bicara lebih lanjut lagi. Oke, DMX sudah seperti itu. IRSX. Ini teman kita luar biasa ya, setia dengan saham ini nih. Teman kita setia dengan saham ini dari mulai dia dijual normal sampai ke FCA, tapi setia di saham ini teman-teman, dan dia sudah merasakan cuannya luar biasa.
ada dia sistem average ya. Jadi average nanti artinya untung juga dan setia dengan saham ini. Walaupun dari FCA dia bisa bertransaksi, artinya teman-teman sudah bisa memudahkan untuk bertransaksi di FCA. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bandar lokal lagi jualan dulu. Bagaimana penurunannya? Ini sebenarnya banyak bandar penurungan teman-teman nih. Mudah-mudahan kita teman-teman ini target penurunannya bisa sampai ke MA 200 teman-teman ya. MA 26 nih. Mungkin ke 26 ya. Ini bisa ke 26. Ini sebenarnya semua target penurunan nih, teman. Kan gap semua ini. Ini gap semua. Mungkin mudah-mudahan dari MA-nya aja ya. Dari MA-nya aja mungkin bisa ke angka. Ini enggak saya kasih tanda karena ini lagi di FCA. Yang kedua, dia ini sebenarnya tidak apa namanya, kalau dari FCA dari harga bawah saya cenderung sih lebih baik tidak menghiraukan FCA ya. Malah nanti kalau maaf menghiraukan tanda-tanda penurunannya, lebih baik nanti teman-teman kalau menandakan kenaikan sama penurunan di harga normal. Kalau sekarang sudahnya harganya tidak normal kan, jadi tergantung bandar. Cuma saya kasih kabar bahwa bandar lokal cenderung jualan nih. Bandar lokal jualan, cuman masih banyak barangnya, sekitar ada setengah lagi lah barang dari bandar ini ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa penurunan, bisa ke angka MA 200 nih, di angka berapa? 25, 26 ya. 26 teman-teman ya. Nanti juga mudah-mudahan sih ke 326 bisa pantau di sini ya. Karena si bandar lokal juga masih banyak barangnya teman-teman ya. Kalau terakhir dia ngambil di angka sini gitu ya, average di sini mungkin bisa punya barang di harga 17-an gitu kan. Mungkin ya gitu kalau dia punya harga di sini. Andaikan teman-teman dia ngambil dari bawah banget nih. Nah, dari mau sini dah ini 18 November di sini nih. Kalau ditarik ke terakhir di sini, pengambilan di sini nih. Ya, dari sini mungkin tengah-tengahnya antara sini teman-teman ya. Ini antara MA 200-an aja, 25-an ya, mungkin bisa ke situ arah penurunannya, mungkin ya. Karena secara FCA ini hanya bandar yang nguasain, biarkan aja bandar yang nguasain, walaupun MA menunjukkan angka ke bawah, tapi ini yang berpengaruh besar adalah bandarnya ya. Oke teman-teman, untuk saham FCA bandar yang berpengaruh, mungkin bisa ke 25 ya, bisa jadi ke arah situ. Tapi kalaupun teman-teman istilahnya bisa mengikuti secara gap gitu kan, bisa ke arah berapa ini, 16 gitu kan. Kecuali kalau dia akselerasi mungkin saya bisa menentukan gitu. Kalau untuk FCA saya bisa pikir ya udah ada istilah si bandar sudah lagi ngambil terus, kemudian juga ada penjual, jadi tunggu aja si bandar lokal nanti ada istilahnya ada pungutan balik gitu kan. Nah, tunggu aja si MG nanti masuk lagi teman-teman, mungkin itu menjadi pertanda dia mau balik lagi ke arah ke sana. Si MG masih jualan kan, MG masih jualan nih, terlihat jelas di sini ke bandara si MG ya. Di tanggal 16 deh, coba lihat deh si MG yang bulangan bukan? Ya betul, si MG, si CP, si XA nih. Perhatikan deh 3 broker ini. Kalau dia sudah menguat lagi berarti dia mau up ke atas lagi ya. Oke. Untuk IRSX seperti itu ya. Untuk IRSX. Lanjut. Ada MMIX. MMIX terjun katanya. Terjun. Kemarin kan saya bilang di sini udah nyampe target ya. Ya udah, ini kita tulis dulu deh sampai target gitu. Biar jadi pengingat, sampai target tanggal berapa nih? Tanggal 17 ya. Udah nyampe target sebenarnya. Kalau saya udah gitu ketemu, udahlah udah nyampe target gitu kan. Toh jangan jauh-jauh dulu gitu kan berlatihnya gitu kan. Apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu ini sudah nyampe target. Sekarang longsor, biarkan aja longsor, tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di 117. Dia biarkan longsor ke arah manapun, tapi tetap target 177 pasti ke sini ya. Nah, ini target yang kenaikan juga sudah dilewati juga nih, baru ada yang ngasih tahu lagi nih. Ya, udah kosong semuanya, udah ketutup semuanya. Tinggal target penurunan ya. Penurunan angka sini belum, ini udah, ini di mana? Nah, ini sini ya belum ya. Ini juga belum. Ini cenderung bisa ke arah sini teman-teman penurunannya. Nah, bisa ke arah sini. Oke, sini ya, ke arah sini. Si ekor merah yang ini atau enggak yang ini nih, yang angka 75 sama ke angka 80 ya. Tapi cenderung nanti ke atas teman-teman, perhatikan aja nanti ke atas. Soalnya bandar foreign lagi akumulasi per tanggal 18 Desember. Ya, ini bandar lokal ngejual, bandar foreign masuk. Namun CC bukan yang masuk nih. Kalau CC bagus teman-teman. UYP yang masuk cuma 57, benar kan 18 kan? Ini kan 19 sekarang 18. CC sudah jualan teman, sayang banget ya CC jualan ya. Harusnya si CC masuk baru nih kelihatan mantep gitu kan. Kita groskan deh.
CC yang nguasain teman-teman. CC yang nguasain. Nah, mudah-mudahan si YP bisalah menerima keadaannya untuk bisa ke atas, karena cenderung sih kalau CC yang ambil baru bagus teman-teman. Kalau YP saya kurang paham ya. Untuk kalau YP scalping oke lah gitu, sampai YP scalping itu luar biasa gitu kan. Coba untuk YP foreign sering, YP itu kan saya bilang bandarnya bandar foreign, bandar lokal juga ada, scalping ada, terus lengkap di YP itu teman-teman. Maka ini terdeteksi sebagai YP foreign dia ngambil ya, sekitar 57 juta. Ini kan dasar, berarti ini nyatu antara YP foreign yang lain gitu kan. Ini nyatu karena 10.000 lot pool dia ngambilnya. Oke, untuk domestik ada YP juga sama. Nah, mudah-mudahan di sisi YP lokal sama YP foreign bekerja sama bisa ke atas lah ya. Ke target 117 aja. Di sini ada nggak target teratasnya? Belum dibikin ya target ke atasnya ya. Kita cek di sini ada nggak target ke atas. Coba lihat di sini. Apakah ada target ke atasnya? Sini udah terlewati. Ini gap tidak ada. Nah, ini ada teman gap ya. Di sini sampai sini aja ya, udah. Nah, 11159 ada. Di sini gap udah ketutup ya. Di sini gap udah ketutup, tinggal satu ini nih. Ini ada gap teman-teman dua ya, saya arah sini. 116 sampai sini nih, sampai 156. Ya, ini ada target ya teman. Ada range 2 ini ya, teman-teman. Kalau ke atasnya ada dikit teman-teman. Di angka sini aja nih, di angka 184. Itulah target selanjutnya kalau dia ada kenaikan ya. Kita lihat ya MMIX ini. MMIX ini MMIX bisa ke atas teman-teman, karena sejak dia dilemparkan ke bawah dia baru mau menuju uptrendnya ya, lagi mau menuju uptrend. Jadi kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan arah kenaikannya ya. Oke teman-teman, ini biarkan aja, kalau dia turun ke bawah juga biarkan aja, yang penting dia tidak jeblos MA10 sama MA20 nya. Ini juga si MA200 sudah mulai menuju ke atas ya, mudah-mudahan bisa ke atas. Oke, untuk MLX seperti itu ya. Walaupun kemarin harusnya sih targetnya udah selesai ya udah gitu. Cuman kalau teman-teman nanya lagi ya oke. Ada target ke 118 sama 154 sampai ke atas saja. Kalau dia sideways sini biarkan aja. Mungkin sideways-nya agak panjang, teman-teman harus bersabar aja. Oke, pungutan bandar lokalnya lagi ngebuang tapi bandar foreign masuk. Mudah-mudahan ditahan di area sini karena bandar lokal masih ada barang di atas. Oke, MMX seperti itu. Lanjut, ada SMGA. SMGA nanyain apakah bisa mulai nyicil katanya. Nah, teman-teman kalau sudah kejemput seperti ini jangan nyicil teman-teman. Kalau di AK45 bolehlah nyicil gitu ya. Kalau di saham-saham seperti ini teman-teman lebih baik teman-teman usahakan nanti aja setelah MA10-nya di bawah candle ya. Itu boleh tuh nyicil pertama, nyicil 2, nyicil ketiga, jangan terus-terus nyicil teman-teman ya. Nanti ini karena belum tentu arahnya teman-teman ke bawah sampai mana ya. Kita lihat di sini deh. Nah, ini kan target ini teman-teman udah terlewati nih. Ini target paling bawah teman-teman. Ini target paling bawah sudah terlewati di 61 ya. 61 sudah terlewati. Ini bisa masih ke bawah lagi. Kenapa? Karena saya tidak punya tahanan sebelah kiri ya. Nanti kalau teman-teman mau ngambil MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Ini soal posisinya lagi posisi downtrend. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada ya. Kemarin di sini ya. Satu di sini nih. Yang satu di sini ada enggak? Coba lihat tanda-tanda sini ada enggak? Sini kosong ya, kosong. Nah, seperti itu teman. Jadi teman-teman jangan istilahnya mengambil sesuatu yang belum ada, walaupun udah ketembus si si supportnya. Cuman teman-teman kalau mau ngambil usahakan posisi MA10 itu di bawah candle ya. Itu menjadi cicilan pertama, pengambilan pertama aja gitu ya. Berster DP-nya dah gitu kan. Nanti pengambilan kedua lagi ketika sudah turun 10, 15%, 20%, ketemu dengan supportnya, dia ada putar balik lagi MA10. Nah, waktu itu untuk average di situ teman-teman. Kalau baru 3%, 5%, jangan average, itu sedikit teman-teman ya. Minimal 10, 15 itu boleh average, cuman dengan catatan saya juga ketika udah 10%, nah 10% nih, udah tunggu tuh, udah mulai mau bikin average, ya turun lagi ke 15%, 20% belum ada tanda-tanda kenaikan juga karena MA10 masih di bawah candle. Tapi kalau masih posisi MA10 masih di atas candle, saya tidak berani untuk average teman-teman ya. Kecuali ingat nih, kecuali teman-teman di AK45 mau nabung nih sudah turun 15%,
atau sudah turun sekitar 10%, ya bolehlah QLQ45 gitu kan, istilahnya nabung lah QLQ45 kan, walaupun minus ada yang bagian dividen juga ya. Nah mungkin bisa memanfaatkan dari itu untuk nabung gitu istilahnya ya. Tapi untuk saham-saham di bawah 100 jangan coba-coba ngambil seperti ini. Spekulasi boleh teman-teman, spekulasi boleh, cuman spekulasi itu kadang-kadang pertama berhasil, kedua berhasil, kesenohnya teman-teman kagak berhasil. Kadang-kadang seperti itu. Makanya saya belajar dari pengalaman itu, saya share kepada teman-teman. Walaupun ada kenaikan, teman saya tidak berani ngambil sekarang itu. Kalau dulu ya wah langsung jor-jor. Kalau sekarang enggak. Lebih baik kita untuk punya siasat baru MA10. Udah MA10 ketika mau ngambil, MA10 lagi menuju ke atas itu mulai ngambil. Nah, bulan Senin MA10 nih kan udah di atas. Saya tidak berani ngambil. Kenapa? Posisi MA10-nya lagi menuju ke bawah. Ya itu yang namanya kenaikan sementara. Tapi kalau MA10-nya lagi menuju ke atas, tung ke atas, nah boleh ngambil. Walaupun dia turun lagi ke bawah, artinya saya sudah menemukan rule saya. Oke, sekarang saya sudah mengukurnya apa? Ini turun ke sini gitu kan. Nanti kalau ada pengambilan lagi 10% saya akan ambil lagi, karena saya sudah punya rule tersendiri gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk SMG seperti itu ya. Mau pungutannya tunggu sebentar ya. Nah untuk pungutannya Bandar Lokal cenderung mungut teman, Bandar Lokal cenderung mungut, biarin aja karena Bandar banyak duitnya teman-teman, mau mungut di harga berapa aja terserah gitu kan. Cuma Bandar Polen lagi ada pembuangan, jadi ini Bandar Lokal berusaha mungut daripada Bandar Polen. Ya mudah-mudahan si Bandar Polen cepat selesai gitu kan, pembuangan udah sampai tinggal 1/4 lagi lah, 1/4 lagi pembuangan daripada Bandar Polen. Tunggu aja, lebih baik teman-teman bersabar, jangan nunggu konfirmasi apapun sebelum MA10 nya di bawah candle. Karena di bawah karena itu cenderung dia mau uptrend teman-teman. Untuk bandarnya sudah ngambil ya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 28 Oktober sudah ngambil. Bandar aja ngambilnya jauh-jauh hari gitu. Cuman mereka banyak duit, jadi dia bisa istilahnya bisa ngepres atau bisa ngambil di harga berapa aja. Mereka punya harga di atas, contohnya di 80. Mereka juga punya harga di sini nih, di sini di 72. Mereka juga punya harga di angka 67. Terakhir dia punya harga di angka terakhir nih di 18. Di sini tanggal 18 mau di harga 60. Itu Bandar Lokal teman-teman, bisa nggak seperti itu kalau menyicil gitu kan, karena mereka itu selain banyak akunnya banyak duitnya juga gitu. Kalau kita kan retail terbatas teman-teman. Oke, berapa sih kemampuan kita retail? 3 miliar 4 miliar gitu kan. Kalau ketuaan itu retail yang ambil dihajar, kita bisa dihajar. Maka seorang investor sejati juga ngumpulin barang itu emang sampai 1 bulan, teman, ngejualnya juga sampai 1 bulan gitu. Kalau kita ya kecil-kecilan aja, mungkin kemampuan kita tidak sampai triliunan gitu kan, paling miliaran boleh lah. Kalau miliaran adalah teman kita yang punya harga punya barang punya duit semiliar untuk investasi di saham gitu kan. Dan teman-teman kita kalau ngambil investasi di saham sebuah miliaran gitu ya ketahuan sama Bandar, bisa dihajar teman-teman. Kalau mau investasi 1 miliar ya istilahnya naiknya mendingan di AK45 aja, nggak bakalan ketahuan ngambil 1 miliar juga di AK45 mah ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya saran dari saya. SMGA walaupun udah di bawah, jangan coba-coba ngambil dulu sebelum MA10 nya di bawah candle. Itu istilahnya saran dari saya, tapi kalau enggak ya terserah teman-teman, karena teman-teman juga kan punya trading planning sendiri gitu ya. Nah saran dari saya juga seperti itu teman-teman, jadi kita jangan ngikutin Bandar, nggak bakalan kuat ngikutin Bandar teman-teman, nggak bakalan kuat. Cuman kita ngikutin MA-nya aja. Nanti kalau Bandar udah masuk, nah baru kita masih akumulasi nih. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Jadi Bandar Lokal lagi akumulasi, Bandar Polen lagi jualan, tunggu MA10-nya di bawah candle. Lebih baik itu teman-teman daripada teman-teman ngambil spekulasi. Bisa naik bisa naik bisa turun, apalagi bisa turun MA10 lagi menuju ke bawah. Walaupun ada kenaikan hanya sementara, biasanya seperti ini nih, kenaikan sementara. Walaupun naik selamanya, bersyukurlah kalau naik selamanya. Cuman secara TA, secara MA lagi menuju ke bawah gitu aja. Tapi kalau mau ngambil nanti MA10-nya sudah mau di bawah candle, karena tanda-tanda mau ke atasnya iya. MA10 juga lagi menuju ke atas. Nah gitu teman-teman. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga trading hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kepada yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Yang dalam perawatan, semoga cepat disembuhkan. Dan dalam yang sudah sehat kembali, mudah-mudahan terus disehatkan. Amin, amin ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.